Kalau sinden kan ada makan gambir lah. Itu beneran ya? Betul. Kalau yang makan melati bener gak? Enggak ya? Itu serem kalau itu. Ibu justru agak sedikit ngelarang karena ketika saya ikut orkes Melayu, besoknya tidur di kelas. Kalau dalam pemikiran gue blues itu kadang lebih free. Jadi lu mau teriak, bebas berekspresi. Iya. Benar. Lebih ke soul. Benar. Dan akhirnya untuk terjun ke industri musik di single pertama pop. Tapi suaranya itu punya suara gara-gara kehujanan. Respect banget, hari ini bintang tamu kita terjebak macet dan hujan. Diterabas hujannya. Naik ojek. Dari Antasari sampai Kebon Siri. Sudah ada Cakrakan. Hatur nuhun pisan. Ya ampun, rambut basah kehujanan. Bawa baju ganti gak ini? Aman. Nanti kita ambil di wardrobe ya. Baju biar anget ya. Cakrakan, selamat datang di Global Radio. Tepuk tangan sekali dong untuk Cakrakan, luar biasa. Menerjang hujan, bela-belain dateng. Ini mana studio harus dingin dong. Lagi. Nanti kita bikin api unggun ya. Kayak lagi Persami. Cakrakan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Global Radio. Ini pertama kali interview di Global Radio kah atau belum pernah? Enggak, ada sering beberapa sore kali ya sini. Kalau nggak salah ya. Ya, benar. Tapi yang basah baru kali ini kan? Baru kali ini. Tapi itu justru hal yang menarik. Jadi ada sesuatu yang bisa ilhami. Diilhami, benar. Jadi ini adalah penampilan Cakrakan. Mungkin belum pernah Cakrakan tampil dimanapun basah kehujanan. Baru kali ini. Jangan-jangan sekalian syuting video klip baru lagi. Video klipnya Cakrakan kan seperti itu. Jadi di tanggal 17 Oktober kemarin ya, ini Cakrakan baru aja ngerilis music video atau video klip buat single Tak Sejalan. Betul. Jadi Tak Sejalan ini single yang masuk ke album Divine yang rilis tahun lalu, tahun 2024. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol itu kita ucapin juga selamat Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari ini. Harus semangat semua pemuda. Pasti dong. Apa yang harus dilakukan pemuda di era sekarang ini, di 2025 ini menurut Cakrakan? Kalau menurut saya pemuda harus lebih lebih fokus pada self improvement. Setuju banget. Dan pastinya kita harus berpikir lebih luas lagi. Betul. Dan yang terpenting kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Benar, setuju. Self improvement itu benar banget. Soalnya kalau sekarang kita tuh terlalu banyak influence, banyak nonton segala macam. Kita lupa buat nge-improve diri kita sendiri. Betul. Itu benar. Jadi kita diingetin sama AA Cakrakan. Dipanggil AA, kakak, abang, Akang. Karena sempat mungkin 2 tahun yang lalu ya, gue pernah ada interview juga bareng sama Cakrakan. Jadi awalnya itu bernyanyi nyinden Dangdut. Dangdut. Iya, waktu masih kecil kan. Di Pangandaran waktu itu memang awalnya saya nyanyi lagu dangdut. Itu di Pangandaran waktu itu udah ada Bu Susi. Bu Susi udah ada, udah ada. Cuman udah ada dulu ya, benar. Itu belum ada pesawat terbang. Belum ada jet pribadinya. Jadi kalau boleh Global People mungkin yang baru kenal dengan Cakrakan ini Gen Z yang lahir 2006, 2005 gitu. Awal nyanyinya tuh sebenarnya Cakrakan tuh tahun berapa dan kapan? Umur berapa? Pas pertama kali saya suka bernyanyi dan tampil itu TK. Hah? TK udah nyanyi? TK udah nyanyi. Keluarga memang penyanyi apa darah seni kuat seni banget? Sih. Lebih ke seni. Jadi ada yang lukis, ada yang tari. Kebetulan yang bagian nyanyi saya. Suara paling bagus. Lumayan lah. Oke. Biasanya kalau TK udah nyanyi itu didorong sama orang tua. Benar waktu itu. Betul. Ada almarhum bapak yang lebih mendorong sebetulnya. Karena waktu itu ibu justru agak sedikit ngelarang karena ketika saya ikut orkes Melayu, besoknya tidur di kelas. Ngantuk. Karena orkes Melayu kan kalau di kampung tuh siang harus bolos. Terus malam dari jam 9 sampai jam 12 malam. Wow. Besoknya harus sekolah jam 7. Ya ampun, gitu. Perjuangannya udah dari dulu, udah profesionalismenya udah dilatih berarti ya. Cuan yang penting. Tapi orkes Melayu itu gimana? Lagunya tuh dangdut. Oh dangdut. Jadi waktu itu saya sering bawain lagunya almarhum Meggy Z, terus Iyeth Bustami belum terlalu susah. Jadi susah. Dulu ada artis cilik dangdut Ebim Ngesti.
saya juga sering bawain lagu itu. Cuman kadang kalau pas saya kan sering dilatihnya jujur, saya pertama nyanyi dangdut dilatih sama teteh biduan yang ada di Pangandaran. Oh, yang ada di Pangandaran. Jasanya banyak itu. Luar biasa. Dibawa hujan-hujan. Jadi kalau hujannya udah biasa. Udah biasa kita manggung kemanapun, kehujanan udah biasa. Ya ampun, gitu. Sampai sekarang jadi terlatih nih. Udah terlatih. Dan setahu gue juga ya, Cakrakan ini nyanyi blues ya. Nyanyi blues itu pas kuliah. Pas kuliah? Ya. Itu gimana dari yang orkes Melayu, lagu Nusantara, terus ke blues? Apa sebelumnya ada rock dulu? Karena suaranya rocker banget. Sebetulnya semuanya gue coba. Karena kan prinsip bermusik gue ataupun ketika gue ada di seni, gue harus bisa mencoba semua. Yes, benar. Seniman banget ini. Jadi itu tuh tertarik ketika kan gue kuliah di Bandung, ngambil jurusan vokal, dan vokalnya itu klasik. S1 tuh klasik. Jadi makanya kita belajar lagu klasik semuanya. Cuman sampingannya kalau nyanyi di kafe, di bar kan memang kadang kita ngikutin top 40. Jadi makanya gue belajar juga lagu jazz, gue belajar juga lagu rock, gue belajar juga lagu blues. Cuman memang waktu itu yang paling gue sering dengerin lagu blues. Lagu blues. Karena lebih kalau dalam pemikiran gue blues itu kadang lebih free. Jadi lu mau teriak, bebas berekspresi. Benar. Lebih ke soul. Benar. Dan akhirnya untuk terjun ke industri musik di single pertama pop. Tapi suaranya itu punya suara gara-gara kehujanan. Karena sering kehujanan di Pangandaran. Ini kalau kehujanan sekarang jadi tambah seru kali ya. Tapi jangan sampai masuk angin. Kalau masuk angin minum obat ini. Spot iklan bisa masuk. Mulai tahu suara atau berubah suara kayak gitu kapan sih Cakrakan? SMP. Oh, SMP udah. Jadi pas SD itu saya masih bisa istilahnya kebanyakan lagu-lagu yang halus, dibawain tuh nada cewek semua. Karena memang ya notabene semua anak kecil suaranya pasti tinggi gitu. Benar. Pas masuk SMP nggak nyampe. Jadi nggak nyampe. Ngambil suara cowok kerendahan, cewek ketinggian. Jadi kita di tengah nih. Cuman waktu itu memang saya udah di Pangandaran tuh udah tetap nyanyi, paksa nyanyi kan. Dan nggak ada vokal coach kalau di sana kan. Jadi ya udahlah kata istirahatin aja dulu kata biduan gitu kan. Terus tapi saya saya suka nyanyi kan. Jadi saya tetap mau nyanyi. Terus saya juga berguru ke seorang ada sinden dukun. Kirain berguru sama dukun. Kalau sinden kan ada gak makan gambir lah. Itu beneran ya? Betul. Yang kalau yang makan melati bener gak? Itu itu serem kalau itu. Singkong mentah. Itu bener untuk itu sebetulnya kayak kencur. Itu lebih yang paling umum kan kencur. Ya, paling umum kencur. Waktu itu kayak pisang dikukus dikasih bawang. Terus baru tahu nih. Itu banyak sekali yang saya asupan tradisional. Cuman ya karena memang mungkin waktu itu ya salah satu yang saya tahu itu dan dikasih tahu cuman itu. Itu aja.